La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Ustadz Rizky Usmul Azam SPLCMA, yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang insyaallah dirahmati Allah. Baiklah, mari kita buka kajian akhlak dan adab pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Ustadz kita persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika wa 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita hormati pengurus Masjid Baitur Rahman, Bapak, Ibu-ibu, jamaah kaum muslimin, saudara-saudara seaqidah dan seiman yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di saat yang baik ini, di hari Jumat malam, di bulan yang baik, bulan haram, di majelis yang insyaallah juga baik, kita mengharap ridha dan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita melanjutkan pengajian hadis kita, yaitu hadis yang terkandung dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang dihimpun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, yang menghimpun keterangan-keterangan atau warisan Rasulullah SAW berkenaan tentang akhlak dan adab. Sebelumnya saya meminta maaf karena bulan kemarin berhalangan hadir di pengajian ini karena ada alasan yang tidak bisa ditinggalkan. Boleh dimaafkan, Bu? Alhamdulillah. Kita lanjutkan membaca hadis. Layungkan, Pak. Ya. Kita lanjutkan bab baru, yaitu bab buka'il walidain, bab tentang tangisan orang tua. Dari Ziyad bin Mukhraq, dari Taisalah, annahu sami'a Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu buka'ul walidaini minal uquqi wal kaba'ir. Jadi Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai pada ujungnya, itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jadi ini asar dari Abdullah bin Umar, bahwasanya dia berkata buka'ul walidain. Buka artinya tangisan, dari kata baka yabki, bukaan artinya tangisan, walidain tangisan kedua orang tua, minal uquq wal kabair, termasuk durhaka dan dosa besar. Tangisan ini dua macam. Tangisan disebabkan karena kesedihan, tangisan karena emosi, tangisan karena rasa yang tidak diperkenankan, ya, sedih orang tua. Maka ini jenis tangisan yang termasuk tangisan yang durhaka. Namun ada juga tangisan yang justru mendapatkan pahala di sisi Allah, tangisan orang tua karena tangisan bahagia. Dalam surah Al-Furqan, di akhir surah Al-Furqan ada doa di situ. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami pasangan hidup
kemudian berikan kami zuriyah, keturunan yang qurrata ayun. Apa makna qurrata ayun, Bu? Menyejukkan mata. Baik. Qurrata ayun kata ulama, mengalirnya air mata bahagia. Jadi kita minta, ya Allah, anugerahkanlah kami pasangan hidup dan anak-anak yang apabila kami melihatnya bahagia hingga bahagianya itu sehingga mengalir air mata kami. Kalau air mata tipe itu bagus. Ya Bu ya, orang bahagia itu kan ada tingkatan. Bahagia biasa, senyum. Ya, bahagianya agak kadang bisa galak. Tapi sangat bahagia kadang menangis orang. Itu yang disebut dengan qurrata ayun. Tapi yang dimaksud pada hadis ini atau asar ini, bukaul walidaini, tangisan orang tua disebabkan karena kedurhakaan anaknya, karena kesedihan, kepedihan yang dirasakan oleh orang tuanya, minal uquq, maka termasuk salah satu contoh durhaka kepada orang tua. Ya. Jadi bentuk daripada kedurhakaan itu bermacam-macam. Menaikkan suara, durhaka. Mencilalaan mata orang baik, bentuk durhaka. Meninggalkan doa kepada orang tua juga bentuk durhaka. Membebani orang tua dengan pekerjaan atau berita yang berat juga durhaka. Tidak menafkahi mereka durhaka. Berkata juga durhaka. Imma menjadikan orang tua MC. Juga durhaka. Durhaka ya. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma faqul lahumā fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jadi kalimat ringan namun menyakiti itu juga durhaka. Tidak mengongkosi orang tua, durhaka. Menitipkan anak pada orang tua sehingga orang tua terasa berat, terbebani, durhaka. Banyak bentuk durhaka di zaman sekarang. Ya. Dan salah satu yang disebutkan dalam asar ini ialah mengalirnya air mata kedua orang tua. Maka itu salah satu bentuk daripada uquq walidain, durhaka kepada orang tua, wal kabair, dan durhaka pada orang tua itu termasuk kabair. Kabair kemarin sudah pernah dibahas. Kabair jamak dari kabirah, yaitu dosa-dosa besar. Nauzubillahi min zalik. Dan kabair nasibnya apa? Nasib orang yang tidak mati dan tidak bertobat dari kabair, maka dua dalam ahlus sunnah wal jamaah. Imma, pilihan pertama, Allah ngampuni dia. Yang kedua, Allah azab dia. Jadi yang namanya kabair, dosa besar, jumlahnya 80 menurut Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Salah satu kabair yang nomor 2, nomor 1 syirik, jelas. Kabair yang terbesar setelah syirik adalah uququl walidain. Dan orang yang mati sebelum taubat, sebelum mengamalkan ayat ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, maka dia mati membawa kabair, maka nasibnya antara dua. Kalau istilah ulama aqidah, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu, kalau Allah berkehendak Allah akan mengazabnya dengan keadilan Allah, atau Allah mengampuni dia dengan luasnya rahmatnya. Namun sekali lagi, al-kabair yang Allah ampuni itu yang berkaitan dosa kepada Allah. Jadi al-kabair yang masuk kategori Allah ampuni dengan rahmatnya, karena kalau dosa itu berkaitan tentang hak-hak Allah, hablu minallah. Tapi kalau kabair kategori hubungan sesama manusia, apalagi kepada orang tua, kalau orang tua tidak memaafkan, ini nasib celaka. Kabair ini tidak bisa diremehkan. Ulama dahulu tentang saghair saja mereka takut. Jadi orang salafun saleh dulu, sahabat tabi'in, dengan dosa kecil aja takut, apalagi dengan kabair. Apalagi yang bersinggungan dengan orang lain, apalagi itu orang tua. Ya. Lalu sebagai anak tentu harus menata ini. Kalau kita baca hadisnya kan gitu yang pernah kita bahas ya Bu ya. Kalau kita baca hadis tentang birrul walidain dan orang tua kita sudah lama meninggal, bukan berarti terputus usaha kita untuk birrul walidain.
Dengan membaca hadis tentang birrul walidain, walaupun kita orang tua sudah lama meninggal, tapi kita semakin membuat semangat kita untuk mengirimkan pahala kepada orang tua. Semakin banyak kita istighfar kepada orang tua tersebut. Semakin banyak kita menjaga silaturahim kerabat-kerabat orang tua kita. Nanti dijelaskan hak orang tua yang sudah meninggal dalam bab yang baru nanti. Apalagi yang orang tuanya masih hidup. Maka jangan sampai air mata orang tua menetes kecuali air mata yang membahagiakan. Ya. Mungkin dari kabar berita yang kita telepon orang gaib, beritanya jangan yang buruk-buruk, yang sanang-sanang saja. Walaupun ada beban kita, walaupun ada masalah kita, jangan ceritakan. Bapak tang ujian, alhamdulillah. Bapak patang sianu masalah patang, alhamdulillah selesai. Walaupun alun selesai lagi, anggap saja sudah selesai. Kenapa? Agar menghindari orang tua tu kadang jadi pikiran, ya Bu. Panjang pikiran orang tua tu. Bagi anak muda terkadang itu tidak terpikir oleh dia. Maka sebagai orang tua, Bu, mohon maaf Pak, sebagai orang gaib, tidak usah terlalu difikirkan sudah. Kadang anak itu cerita iseng-iseng saja. Kadang anak itu cuma meluapkan perasaannya saja. Anak awak terpikir kemana-mana. Beko yang menjadi mudarat kanak juga. Maka sebagai orang tua, kalau bisa bawa happy saja lah Bu ya. Segala persoalan tu dah bawa happy aja. Emang episodenya anak tu sedang berjuang, dialah yang berjuang. Tidak usah terlalu dipikirkan. Kalau dipikirkan nanti efeknya kesehatan kita kena. Kalau tidak mengalir air mata kita, orang anak yang jadi kena ini. Jadi basah-basah gitu, balapang-lapang untuk menghadapi anak-anak tersebut. Boleh menangis air mata, tetapi dalam rangka munajat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sebab langsung karena perilaku dari anak tersebut. Dan sebagai anak, usahakan air mata orang tua yang pernah tumpah ganti dengan air mata bahagia. Sebagai anak, kalau pernah air mata orang tua kita itu tumpah karena perilaku kita, kesalahan kita semasa tua, bikin orang tua kita menangis bahagia. Tak bisa di dunia, di akhirat. Dengan kiriman istighfar kita, dengan kiriman sedekah jariah kita, dengan kiriman amal soleh kita, idah usawab, babnya nanti ada insyaAllah. Itu akan membuat orang tua tersenyum di barzakh, membuat orang tua tersenyum di akhirat. Baik. Bab yang baru, bab tadi itu cuma satu hadisnya. Ya. Hadisnya sahih. Baik. Hadis yang ke-32. Dari siapa nih? Dari Abi Ja'far. Dari Yahya ibnu Abi Katsir. An Abi Ja'far annahu sami'a Abu Hurairah. Jadi hadis ini rawi a'lanya Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Abu Hurairah yang masuk Islam tahun 7 Hijriah bersama Nabi, dempet seperti bayangan 4 tahun bersama Nabi, menghafal 5.473 hadis dari Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama Nabi kayak bayangan. Kemudian tidak bersama Nabi ketika Nabi masuk kamar saja. Makanya Abu Hurairah tinggalnya standby di Masjid Nabawi. Wakafkan waktunya, seluruh waktunya untuk menjaga sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dari Abu Hurairah berkata, qala Nabi SAW, Nabi bersabda, salasu da'awat, 3 macam doa mustajabat, yang mustajabah, yang diijabah oleh Allah, lahun, disebabkan karena mereka bagi mereka. La syakka fihinna, tidak ada keraguan soal ini. Ada 3 golongan, ada 3 macam doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala cepat. Siapa saja, doa apa saja tuh? Yang pertama, da'watul mazlum, dakwah doanya orang yang terzalimi. Kata ulama, kafiran atau musliman kana, baik dia muslim maupun kafir. Jadi walaupun dia non muslim, orang kafir, tak boleh kita zalimi. Kalau dia mengangkat tangan, ya Tuhan katanya, walaupun Tuhan yang entahlah istilahnya, namanya siapa, pokoknya yang memanggil nama Tuhan, yang menciptakan dia kan Allah juga sebenarnya. Maka ketika orang yang terzalimi, tidak ada batas hijab antara dia dengan Allah, walaupun dia kafir.
Maka apalagi yang kita zalimi itu orang Islam yang setiap hari sujud kepada Allah. Apalagi yang dizalimi itu para ulama. Wah, itu racun, bahaya. Dakwatul mazlum, dakwahnya atau doanya orang yang terzalimi, ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala cepat, ya. Maksudnya cepat diijabah, karena setiap doa itu pasti diijabah. Maksudnya dicepatkan ijabahnya, ya. Setiap doa pasti diijabah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim yad'u bi da'watin." Setiap muslim yang berdoa, "Laisa fiha ismun wala qati'atir rahim." Tidak ada dalam doa itu perkara dosa dan memutus silaturahim, illa a'tahu Allahu ihdas salas, kecuali Allah kabulkan, tapi dengan 3 cara. Yang pertama, an yu'ajjilalah, Allah akan segerakan kabul di dunia. Nah, itu tipe doa yang pertama itu. Yang kedua, imma ayyudakhirahu lahu fil akhirah, atau Allah simpan pahala doa, jawaban doanya buat di akhirat. Yang ketiga, an yusrifa lahu aswa'a mislaha, ay yusrifa anhu biha aswa'a mislaha. Atau yang ketiga, jawabannya itu berbentuk perlindungan Allah dari keburukan yang akan menimpanya. Hadis ini, kata sahabat, semenjak saya dengar hadis ini, kami berlomba-lomba berdoa kepada Allah. Supaya apa? Karena tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam banyak Al-Qur'an, dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti akan aku kabulkan. Walazina yastakbiruna an ibadati wa yadkhuluna jahannama dakhirin. Dan orang-orang yang sombong tak mau doa akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan terhina. Maka berdoa itu tidak ada yang tidak dikabul, pasti dikabulkan. Tapi maksudnya nistajil ijabati doa. Maksudnya hadis ini ialah disegerakan pengabulannya. Maka yang golongan pertama yang doanya mustajabah adalah da'watul mazlum. Hati-hati dengan orang yang terzalimi oleh kita. Begitu juga ketika kita dizalimi orang lain, maka langsung angkat tangan doa kepada Allah. Wah, itu ibaratkan hadiah itu sebenarnya. Jadi penghibur kita ketika dizalimi. Ketika kita dizalimi orang, nauzubillahi min zalik, tapi nyampangkan newa dizalimi orang, maka kita husnuzan kepada Allah, Allah membukakan pintu keberkahan lewat situ. Wangke doa awak langsung, ya Allah, yang menzalimi hamba tadi kasih hidayah, berikan keturunannya orang-orang saleh dan hafal Quran, jadikan keturunannya orang-orang saleh dan alim ulama, munculkan berkahi keluarganya. Kenapa doain dia? Kenapa doain dia? Supaya emosi kita terkontrol. Yang kedua, agar malaikat ditambahkan dengan doanya malaikat. Kata malaikat, siapa yang mendoakan saudaranya diam-diam, maka malaikat akan menjawab apa? Malaikat akan walaka mislah, dan bagi engkau doa yang semisalnya. Jadi ketika kita dizalimi, itu kesempatan kita untuk mendoakan orang yang menzalimi kita, sehingga kita mendapatkan 2 macam keberkahan istijabah doa. Yang pertama karena kita dizalimi, yang kedua karena kita mendoakan dia. Makanya kadang-kadang menzalimi ulama itu dizalimi, atau orang soleh dizalimi, itu jadi berkah bagi orang yang menzalimi orang, karena didoakan. Tapi bukan berarti kita zalim pada orang itu. Baik, yang kedua, da'watul musafir. 3 doa yang diijabah oleh Allah. Yang pertama doa orang zalim, yang kedua da'watul musafir, doanya orang yang sedang orang yang sedang musafir. Musafir, orang yang sedang traveling, orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk yang halal, yang baik. Nah, kalau doanya orang musafir dalam tujuan yang jelek, tuh kamu Singapura berjudi, enggak masuk dalam itu, enggak masuk hitungan. Jadi bersafar yang safarnya untuk yang mubah, atau apalagi safar yang fisabilillah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ada seorang laki-laki yang bersafar menuju Baitullah Al-Haram untuk naik haji. Asara wa aghbara, bajunya kusut, rambutnya kusut, berdebu, karena sedang menempuh perjalanan. Dan maklum dulu berjalan kan tak mudah awak. Kalau kini berjalan enak. Kalau orang zaman dulu pakai unta, pakai kuda, berdebu, ya. Apalagi di Indonesia ada beceknya, ya kan Bu ya, ada bau asapnya. Zaman dulu orang pakai unta, ya, di padang pasir gitu kan. Tapi zaman sekarang
Parfum awak yang dipakai di Jakarta masih tercium je sampai di Padang. Kadang naik Damri, naik gokar dari rumah, kemudian ke bandara, kemudian dari bandara tiket nunggu sebentar, naik take off. Nanti landing di Soekarno-Hatta, naik lo gokar sekali lagi. Jadi tidak ada berkeringat setetes pun. Luar biasa zaman sekarang. Luar biasa. Dulu orang susah sekali untuk bersafar. Dan orang kenapa doa musafir itu mustajab? Ini dibahas oleh para ulama. Kenapa doa orang yang bersafar itu mustajab? Karena dia Karena dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu di zaman dahulu belum tentu selamat dalam perjalanan, banyak begal, banyak ini dan itu, tujuan jauh kendaraan. Memang tawakalnya luar biasa. Sehingga dalam hati yang tawakal dan siqah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah, maka mudah Allah mengabulkan doanya. Kemudian oleh karena itu kalau misalnya ibu bersafar dari Padang ke Bukit Tinggi dalam rangka yang boleh ya, misalnya silaturahim pulang kampung, atau dalam rangka menghadiri seminar atau kajian atau apa, maka atau apalagi pergi umrah, pergi haji, maka di tengah perjalanan itu salah satu amal kita adalah memperbanyak doa. Karena apa kata Nabi? 3 doa yang dikabul oleh Allah. Yang pertama da'watul mazlum, yang kedua da'watul musafir, doanya orang yang bersafar. Kemudian yang ketiga, jenis doa yang ketiga, wa da'watul walidaini ala walidiha ala waladihima, doanya kedua orang tua ke atas anaknya. Ya. Apa sebabnya doa orang tua itu dikabul sama Allah kepada anaknya? Karena orang tua kepada anaknya memiliki sifat kasih sayang yang berbeda pada orang lain. Jadi asbab-asbab doa itu bisa digali sebenarnya. Kenapa dikabul sama Allah? Yang seperti da'watul mazlum, orang yang terzalimi, maka dia berdoa atas kesulitan yang sedang dia alami. Yang kedua, dakwah orang yang sedang bersafar karena hatinya sedang ta'alluq, sedang dekat dengan Allah, sedang hati itu sedang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang dia menghadapi berbagai kesulitan dalam safarnya. Yang ketiga, kenapa doanya orang tua, terkhususnya ibu, itu dikabul sama Allah? Karena kasih sayang dalam hatinya. Jadi apabila ketiga syarat ini terkumpul pada diri seseorang, ada orang tuanya hidupnya itu penuh dengan ujian. Yang kedua, hidupnya itu penuh dengan hatinya itu penuh dengan tawakal kepada Allah. Yang ketiga, hatinya itu penuh dengan kasih sayang kepada umat, maka dia mendapatkan mendapatkan doa yang mustajabah. Ya. Kenapa Rasulullah, para nabi itu doanya dikabul sama Allah? Karena para nabi dan rasul itu punya hati yang sangat sayang kepada umat, melebihi sayangnya ibu kepada anaknya. Melebihi sayangnya ibu kepada anaknya. Makanya doa-doa para kekasih Allah, para waliullah, para aulia Allah, doa para ulama, salafun saleh, doa para nabi dan rasul itu mustajabah karena hati mereka ada rahmah. Hati mereka itu ada sifat-sifat yang dicintai Allah, di antaranya sifat tawakal, sifat sabar, dan sifat kasih sayang. Maka doa yang ketiga yang dikabul Allah, wa da'watul walidaini ala waladihima, doa kedua orang tua kepada anaknya. Anak orang tua karena sifatnya sayang dan tulus kepada sang anak. Oleh karena itu, saya marah-marahnya awak semua anak, bapak ibu, keluar yang di mulut awak kok tetap bagus-bagus gitu. Walaupun kita anak ini nakal misalnya, saya punya anak di rumah, anak saya dah berulah nakal misalnya, saya doakan, ya Allah, sedang marah nih, kita sebut, oh ini jadi ulama nanti ini, oh ini jadi orang hebat nanti, hai calon presiden sih kok gitu maksudnya. Hai calon menteri sih kok. Ya, walaupun kita sedang emosi, tapi doa yang di mulut kita ini kan doa tetap yang elok-elok. Tapi kadang-kadang karena emosi yang keluar jelek-jelek, you wanna pareman nang kok, you wanna pareman nak ya nanti. Karena doa orang tua. Jadi doa orang tua itu, kata-kata orang tua itu sangat berharga. Oleh karena itu si anak juga jangan mancing-mancing masalah. Jangan mancing-mancing orang tua emosi agar tidak keluar hal-hal yang diinginkan. Bagaimana malin kundang ya. Nah, tapi entahlah malin kundang itu sebenarnya itu, Bu.
mitos saja ya, tapi hikmahnya ada. Wadawatul walidain ala waladihima. Begitu ya sebaliknya. Betapa indahnya dalam Islam ya. Doa yang makbul adalah doa orang tua kepada anak. Doa anak kepada orang tua juga makbul. Bahkan makbulnya nggak ada terbatas oleh waktu dan kematian. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a min amalihi illa min salas." Ada orang mati, semua amalnya terputus kecuali 3 jalur. Yang pertama, sedekatin jariyatin, sedekah jariah, sedekah yang sifatnya investment, wakaf, ya, mengalir terus. Kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'u, doanya anak soleh. Tapi ada syarat, doanya anak soleh gitu. Kalau anaknya salah, wallahu alam. Anak yang soleh. Jadi doanya orang tua kepada anak makbul di sisi Allah. Kemudian doanya anak kepada orang tua juga makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mengisyaratkan Islam menghendaki keluarga itu harmonis dan kuat. Islam menghendaki kita hubungan itu tidak hanya fisik, tapi ada hubungan rohani antara anggota keluarga. Walaupun di mata tidak tampak, tapi dalam sujud, dalam doa, dalam munajat, dalam tahajud kita terikat dengan saling mendoakan. Ya. Karena apa? Sebenarnya server yang paling kuat itu bukan Telkomsel, mohon maaf yang kerja di Komsel. Bukan Excel, bukan AM3. Sinyal yang paling kuat itu langsung kepada Allah. Kita kirim doakan kepada Allah. Allah langsung ke orangnya. Jadi dipantulkan, bukan satelit. Jadi kerinduan yang paling tinggi dan mulia itu adalah kerinduan yang ditumpahkan dalam doa-doa yang indah. Baik orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, dan tidak terbatas oleh alam, waktu, dimensi, arah benda wujud. Walaupun orang tua sudah meninggal, tapi doa anak yang soleh menembus arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kabulkan. Begitu juga doanya anak orang tua kepada anaknya, karena mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-33 dari Yazid bin Abdullah bin Qusaid, mana nih? Oh, dari Abu Hurairah juga nih, radhiyallahu anhu, qala. Ini kisah ya, ada sebuah cerita agak panjang hadisnya, mudah-mudahan sampai waktunya. Dari Abu Hurairah juga, hadisnya sahih. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah bersabda, "Ma takallama mauludun minan nasi fi ahdin illa Isa bin Maryam." Sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Juraij. Kata Nabi kita, tidak ada bayi yang bisa ngomong waktu kecil kecuali 2 bayi. Di dunia ini tidak ada bayi yang bisa ngomong kecuali ada 2 bayi saja. Yang pertama yaitu bayinya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa masih bayi maksudnya. Ngomong ya, fil mahdi wal kahla ya. Kemudian wasahibu Juraij, dan bayinya sahib Juraij. Siapa itu Juraij? Akan dijelaskan. Qila ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij? Sahabat juga bertanya, ya Rasulullah, siapa itu sahibul Juraij? Sahibu Juraij. Juraij itu nama orang. Qala fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sawma'atin lah. Si Juraij ini termasuk umat terdahulu. Dia hidup di sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Orang soleh, ahli ibadah. Dan dia rahib. Rahib ini istilah untuk orang yang mengkhususkan diri, memutus dari urusan dunia untuk beribadah. Puasa siangnya, malamnya tahajud, begitu kehidupannya, tidak menikah. Rahib ini dulu boleh, sekarang tidak boleh lagi. Ya, Nabi melarang kita, tidak boleh tidak menikah, harus menikah. Kecuali ada sebab tertentu. Kemudian dia beribadah senantiasa di Sauma'ah. Sauma'ah itu rumah ibadah yang berada di dataran tinggi, mungkin goa dan lain sebagainya. Wa kana ra'in ra'iyu baqarin ya'wi ila asfali sauma'atih. Setiap hari ada seorang pengembala sapi yang bolak-balik ke tempat ibadahnya. Tapi bukan untuk beribadah, ada kerja lain dia. Wa kanat imra'atun min ahli al-qaryati takhtalifu ila ar-ra'i. Ternyata di bawah tempat si rahib itu beribadah, si pengembala sapi tadi itu janjian sering kencan dengan seorang wanita.
kurang aja ya. Ibaratnya ada kini orang pacaran di muka masjid, berzina di masjid, itulah kira-kira. Kemudian fa'atat ummuhu yawman faqalat. Suatu ketika ibunya si Juraid ini mendatangi tempat ibadahnya anaknya nih. Wa huwa yusalli, sedangkan dia dalam salat. Jadi salat itu ibadah yang memang sudah lama, bukan syariatnya Nabi Muhammad SAW saja. Umat-umat terdahulu sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa itu ada memiliki tata cara salat. Walaupun caranya mungkin beda dengan kita. Tapi perintah salat itu ada. Ibadah, kurban, puasa itu ada di zaman umat-umat terdahulu. Sebagaimana firman Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tak hanya puasa, tapi juga syariat zakat, syariat puasa, zakat, haji, kemudian solat, wudu itu ada di zaman terdahulu juga ada. Walaupun formatnya mungkin sedikit berbeda. Faqala fi nafsihi wa huwa yusalli ummi wa salati. Jadi si Juraid itu sedang solat, tiba ibunya dipanggil-panggil Juraid. Tapi dia bingung mau membatalkan solatnya atau dia lanjutkan. Dalam hatinya bingung dia. Fara'a an yu'siru salatah, tapi dia memilih melanjutkan solat. Tahu buat cerita Bu? Olah yang lah tahu coba cerita di muka. Summa sarakhat bihi tsaniyah. Sampai kedua kali ibunya tadi memanggil lagi. Faqala fi nafsihi, tapi tetap dia memilih solatnya. Itulah kira-kira. Sampai ketiga kali. Yang ketiga kali naik surga ibunya lagi. Emosi dia. Apa kata ibunya? La amatakallah ya Juraid hatta tanzura fi wajhil mumisat. Disumpahi sama ibunya, wahai Juraid, karena tidak menjawab panggilan ibunya 3 kali itu, aku bersumpah kau takkan mati sebelum engkau melihat wajah para pelacur. Wajah-wajah para pelacur. Tidak adu-adu sih keluar dari mulut orang kayak itu. Jadi anak bisa soleh kau didoakannya seperti itu. Ya, kau takkan mati kecuali kau pernah memandang wajah-wajah pelacur. Apa maksudnya? Suman sarafat. Kemudian ibunya Pak Yusuf. Apakah benar demikian? Kalau ada ibadah sunnah dan wajib, maka dahulukan wajib. Misalnya ini ibadah kita sunnah nih, solat sunnah. Kemudian memenuhi panggilan ibu itu wajib, maka batalkan solat. Cuman mungkin Juraid ini ahli ibadah bukan ahli ilmu. Dia ahli ibadah tapi bukan ahli ilmu. Tidak tahu prioritas ibadah nih. Bahkan ada wajib ketemu dengan wajib. Wajib mana yang lebih mendesak? Maka dulukan wajib yang mendesak. Itu pentingnya belajar ilmu usul fikih. Kemudian mungkin si Juraid, nantilah sebentar lagi saya selesai solatnya. Mungkin begitu dia fikir. Ternyata ibunya sudah pergi, wansarafat. Fa'utiyal maliku bitilkal mar'atu waladat. Kemudian yang perempuan tadi suka sama pengembala sapi tadi itu hamil dan melahirkan. Di zaman itu ternyata aib bagi seorang perempuan melahirkan tanpa ada bapak. Maka dipanggil oleh raja sampai masuk ke raja itu. Kamu melahirkan, bapaknya siapa? Maka kata perempuan tadi, min Juraid. Ini anaknya si Juraid. Ya Allah. Banyak dalam sejarah saya baca itu perempuan pezina suka menuduh orang-orang baik sebagai suaminya, sebagai bapak biologis dari anaknya. Itu Nabi Musa juga pernah begini dapat. Ya. Kemudian qala ashabul sahibus saumah, kata rajanya, apakah sahibus saumah, apakah ahli ibadah itu? Qalat, dia menjawab na'am, ya. Maka raja memerintahkan, ihdimu sauma'atahu wa utiya bihi wa atuni bihi. Hancurkan tempat ibadahnya dan bawa tangkap dia ke sini. Rajanya gegabah ini. Kemudian apa yang terjadi? Fadarabu sauma'atahu bil fu'usi hatta waqa'at. Maka orang-orang prajurit mengambil kapak, dihancurkan tempat ibadah si Juraid tadi itu sampai hancur. Faja'alu yadahu ila unuqihi bihablin. Sampai si Juraid ini ditangkap, dan orang dulu cara menangkap itu tangkap ini pakai borgol, kemudian pakai borgol juga di leher, kemudian disambungkan dengan tali sehingga narik begini. Kemudian summa
untuliqa bihi. Kemudian dibawa pergi ke raja, famurra bihi alal mumisat. Di sepanjang jalan itu si Juraij lagi di borgor, dia melihat pelacur-pelacur melihat dia sambil tersenyum. Ya, pelacur-pelacur melihat dia dan dia melihat pelacur itu tersenyum. Bukan karena pelacurnya, ada sebabnya nanti. Jadi dia di sepanjang perjalanan itu dia melewati orang-orang perempuan-perempuan pelacur, tapi dia malah tersenyum ketika dilihatin oleh orang-orang itu. Wa hunna yanzurna ilaihi fin nas faqala al-malik ma taz'amu hadhihi. Qala ma taz'am? Qala taz'amu anna waladaha mink. Qala anta taz'umin. Maka dihadirkanlah Juraij, pelacur tadi, perempuan tadi yang melahirkan tadi, yang menuduh si Juraij, maka disidanglah mereka. Maka perempuan itu berkata, inilah bapak anak ini. Kemudian kata si Juraij, apakah engkau menuduh saya? Qalat na'am, ya. Itu yang ucapan yang benar. Qala aina hadza saghir? Lalu kata si Juraij, mana anak yang kamu lahirkan itu? Qala huwa fi hujriha. Maka mereka mengatakan tu lagi digendong sama dia. Qala fa aqbala alaihi fa qala man abuk. Maka Juraij menyuruh mendekatkan kepada anak itu, dilakian anak tukainya. Kemudian Juraij bertanya ke bayi itu, siapa angkat? Who's your father, gitulah bahasa Inggrisnya gitu kan. Siapa bapakmu? Nah, kemudian tiba-tiba bayi itu berkata, Ra'yul Baqar, bapak saya adalah pengembala sapi. Sebutkanlah orangnya, Syanu bin Anu yang kerajanya gembala sapi. Itu disampaikan oleh si bayi tadi itu dengan izin Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Malik, anaja'alu sawmataka min zahab. Maka kagetlah raja dan baru sadarlah raja yang sedang dia fitnah itu, yang sedang tertuduh itu adalah sedang terfitnah, yang tertuduh itu bahkan seorang kekasih Allah, waliullah ahli ibadah, tidak boleh kita sembarangan. Maka sampai ditanya oleh raja, mau ndak aku ganti tempat ibadahmu terbuat dari emas? Wah, segitunya. Kan berkabah kan? Mau ndak aku bikin tempat ibadah kamu wahai kekasih Allah dengan emas, terbuat dari emas? Juraij berkata, ndak. Jadi kalau ambo tu yo tu. Ustaz musalla ustaz lah orang buancuan ustaz. Agak ambo ganti, mohon maaf salah kami ustaz, ambo ganti jo ameh bah kubahnya kami jadi seluruhnya kubah aja lah ameh. Kalau ambo yo jadi. Aduh, kalau bisa tambah permata berlian. Qala min fiddah atau dari perak? Qala la, tidak. Qala fama naj'aluha, lalu gimana kami bangunnya? Dari apa kami bangun lagi? Qala radduha kama kanat, kembalikan saja seperti semula. Ya Allah, para aulia Allah, para wali Allah itu tidak menginginkan dunia. Orang-orang itu sudah hatinya itu sudah lebih kaya daripada itu. Jadi kembalikan saja sebagaimana semula. Qala faman ladzi tabassamta, lalu ditanya, kenapa kamu tadi tersenyum melewati perempuan-perempuan tadi itu? Qala, Juraij berkata, amran araftuhu adrakatni da'watu ummi. Jadi karena sebuah perkara, yaitu saya mendapati realita doa dari orang tua saya, ibu saya itu. Apa doa ibunya tadi? Juraij, wang nak kau mati kecuali memandang wajah-wajah pelacur. Sementara dia orang yang sangat menjaga diri dari pelacur-pelacur, tidak pernah berbuat yang aneh-aneh, dosa. Kau tidak akan mati kecuali memandang wajah pelacur. Maka Juraij teringat kata-kata doanya itu. Doanya ibu lebih kuat daripada doanya wali ternyata. Juraij ini kan berarti wali Allah, punya karomah. Jadi kisah ini membuktikan bahwasanya ini hadis sahih ya. Imam Bukhari sahih. Hadis ini kata ulama salah satu bukti ahlu sunnah berkeyakinan bahwasanya adanya karomah para wali. Kalau bagi Nabi namanya mukjizat. Tapi yang bukan Nabi dan Rasul itu namanya karomat atau karomah. Ya, karomah itu ada. Ya. Tapi sekali lagi karomah itu bukan tujuan. Karomah itu bonus setelah orang istiqomah. Maka kata ulama, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqomah dalam beribadah lebih baik dari 1000 karomah. Karomah itu hanya bonus-bonus saja. Kadang-kadang keluar, kadang enggak.
Dan karomah atau sesuatu yang ganjil bukan pertanda kehebatan kesolehan seseorang. Banyak orang yang bisa mendatangkan hal-hal aneh, tapi dia bukan wali Allah, boleh jadi wali setan. Dajjal, apa yang tidak ada pada dia? Dia bisa membuat segala sesuatu yang mustahil dilakukan oleh orang-orang biasa. Tapi apakah Dajjal itu wali? Bukan. Nabi? Bukan. Itu fitnah namanya. Jadi sesuatu yang asing datang dari orang yang tidak mengenal agama, tidak mengenal sunnah Rasulullah, sesuatu yang asing, yang hebat, yang aneh, yang ajaib, datang dari orang yang bukan mengamalkan agama, berarti itu adalah wali setan. Dan itu bukan patokan kesalehan seseorang. Karomah itu macam-macam. Karomahnya Imam Bukhari bisa menghafal 600.000 hadis sanad dan matan. Karomahnya Imam Ahmad bin Hanbal menghafal 1.000.000 hadis sanad dan matan. Karomahnya Imam Syafi'i bisa menciptakan ilmu baru, yaitu usul fikih. Jadi karomah itu beda-beda. Ya, tidak harus sesuatu yang aneh, seperti bisa mengajak bayi berbicara. Tapi ini menunjukkan bahwasanya kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Mohon maaf bila salah kurang. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa berjumpa kembali. Boleh, Pak? Ini racun itu sudah zaman dahulu kala sudah ada. Sudah, Pak. Sudah. Sekarang ada berantak. Sudah. Maksiat itu sudah ada pada keturunan Nabi Adam di awal. Sebelum Nabi Nuh, maksiat sudah ada. Kecuali syirik. Syirik baru muncul semenjak zaman Nabi Nuh. Dosa syirik itu sudah baru muncul semenjak Nabi Nuh. Ya, 10 generasi setelah Nabi Adam baru ada dosa syirik, dan maka dikirim Nabi Nuh. Tapi dalam rentang 10 generasi itu sudah ada maksiat, ada orang yang berzina, itu sudah ada. Membunuh saja itu anak Nabi Adam langsung. Dosa membunuh itu kan maksiat tuh. Habil dan Habil. Ya, sudah ada. Pelacur itu sudah pekerjaan lama, haram tadi. Mohon maaf bila salah kurangnya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.